Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Christian dengan NIM 2411015 dan dengan kelas 1 IF3A dan program studi informatika, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konfigurasi dan pengujian router statik dengan topologi jaringan. Selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan yang pertama. Oke, untuk topologi jaringan pertama saya menggunakan topologi jaringan yang di layar ini, di mana di layar tersebut menggunakan tepatnya di router saya menggunakan IP address di ether 2 dengan IP 100.100.1.1.9, dan pada ether 4-nya atau sebagai penghubungan saya menggunakan IP 192.168.1.1.1.9, dan pada routes-nya saya menggunakan routes di R2 dan gateway pada di R2 juga. Dapat di destinasi saya menggunakan IP 200.200.200.200.0 terdapat pada PCB-nya, dan pada gateway saya menggunakan IP 192.168.1.2 yang terdapat pada gateway LAN di router keduanya, dan pada router keduanya saya menggunakan IP di interface 1 dengan IP 192.168.1.2 terdapat pada gateway atau bangun router satunya, dan pada keduanya yang saya menggunakan IP 100.200.200.1.1 terdapat pada PCB yang saat ini saya lagi diskusikan, dan pada router saya menggunakan destinasi pada router R1, dan pada gateway saya menggunakan gateway R1, di mana pada destinasi saya menggunakan 100.100.0/29 di mana IP tersebut adalah IP PCA, dan pada gateway saya menggunakan gateway dari router 1 untuk terhubung ke router 2 dengan IP 192.168.1.1, dan selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan yang kedua. Pada topologi jaringan kedua saya menggunakan DHCP server yang terhubung ke ether 1, di mana di R1 nya saya menggunakan IP address di ether 1 nya dengan settingan DHCP client atau dengan IP 192.168.1.1.4, atau IP yang saya dapat ketika saya setting DHCP client ialah 192.168.1.1.4, dan pada ether 2 nya saya menggunakan IP 192.169.10.1.1.8 yang terdapat pada PCA-nya, dan yang ether kering saya menggunakan IP 192.169.20.1.1.8 yang terdapat pada PCB-nya, dan pada ether 4 nya saya menggunakan IP 172.169.100.1.1.9 yang terdapat pada LAN yang terhubung ke router 2-nya, dan pada DNS saya setting server yang dengan mendapatkan IP 192.168.1.1, dan pada firewall atau bagian general ether 1 saya dengan action masquerade. Pada bagian domain saya menggunakan destinasi dan gateway terdapat pada router 2. Misalnya pada destinasi dengan IP 192.169.30.0.1.8 terdapat pada PCC yang terdapat di router kedua, dan juga pada gateway saya menggunakan IP 172.169.100.2 yang terdapat pada gateway router keduanya, dan pada destinasi yang kedua saya menggunakan IP 192.169.40.0.1.8 pada router PCB-nya yang terdapat pada R2-nya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai settingan yang terdapat pada R2-nya. Pada R2-nya saya menggunakan IP address di ether 1 menggunakan IP 172.169.100.2.1.9, dan pada ether 2-nya saya menggunakan IP 192.169.30.1.1.8 di mana ether 2 ini terdapat pada PCJ-nya, dan pada ether 3-nya terdapat pada PC dengan IP 192.169.40.1.1.8, dan pada DNS saya menggunakan DNS 172.169.131, dan pada firewall saya menggunakan general set ether 1 dengan action masquerade, dan pada routing saya menggunakan settingan R1 di mana pada destinasi saya menggunakan IP 192.169.10.0.1.8, dan pada gateway saya menggunakan IP 172.169.100.1, dan pada destinasi saya menggunakan dengan IP 192.169.20.0.1.8, dan pada gateway saya menggunakan IP 172.169.100.1, dan pada destinasi saya kosongkan dan pasang di bagian gateway dengan IP 172.169.100.1 karena digunakan untuk penghubung dari R1 ke R2-nya atau jalan sebagai menuju ke R1-nya. Selanjutnya kita akan membahas untuk langkah-langkah kerjanya. Langkah kerjanya ialah sebagai berikut ini. Pertama kita konekan dulu di bagian atasnya untuk membuka menu utama mikrotiknya. Selanjutnya kita ubah dulu sini sebagai mikrotiknya di sistem di identitas. Coba jadi satu. Jangan lupa. Dan harus kita lampirkan ini penggunaan mikrotik. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita ganti nama pada interface-nya. Pada kedua kita ganti jadi di sini. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya lagi di ether 4 kita ganti jadi LAN untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya kita lagi bagian IP address-nya sama pada router kedua kita setting dari untuk router sama di posisi di atas ini di sini kita apply. Oke, selanjutnya pada router pada router 4 atau jalan kita pasang IP-nya dengan IP dan lepas kasih 9 kita apply. Oke, selanjutnya kita tambah lagi pada IP, kemudian pada bagian terusnya kita pasang di sini kita pasang jalan di destinasi kita pasang untuk hubung ke router kedua kita pasang IP jadi. Kemudian pada gateway-nya kita pasang lagi jadi seperti kembali. Selanjutnya pada bagian dulu. Oke, selanjutnya kita setting lagi bagian IP, kemudian bagian terusnya. Kemudian kita tambahkan pasang di bagian destinasi dengan IP pada PCB ini di router dengan IP. Kemudian pada gateway kita pasang lagi dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita pasang lagi pada kontur panelnya. Lalu kita pilih kontur panelnya. Oke, kita connect ke internet, connect ke internet center. Kemudian kita setting internet. Oke, kita lagi kita IP pin-nya kita pasang dulu. Oke, kita pasang sini IP-nya dengan IP dengan satu mas 29 atau 28 dengan gateway. Kemudian kita oke selesai. Selanjutnya kita di router keduanya. Oke, pertama kita pakai dulu mekanisme juga untuk membuka halaman utama mikrotiknya. Selanjutnya kita ke sistem, kita ke identitas coba identitas mikrotik jadi R2, dan jangan lupa kita ambilkan ini penggunanya. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita ke interface, kita ganti ya nomor internetnya atau nomor R1 kita ganti jadi karena dalam karena terhubung ke router utamanya, kemudian kita ke internet 2 kita ganti jadi B karena oke kita apply. Oke, selanjutnya kita pasang tiap IP pada setiap internetnya tanpa Ethernet, dan kita pasang jadi oke, jangan lupa kita pasang flashnya 1.9, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita pasang lagi pada Ethernet B-nya, kita pasang jadi kemudian kita apply. Oke, selanjutnya lagi kita pasang ini dan setting di bagian IP di bagian rootnya, kemudian kita tambah lagi di bagian DP kita pasang jadi
Oke, karena kenapa gateway internet ini kan menghubungkan ke router utamanya, kemudian untuk IP destinasi kita pasang jadi, karena IP destinasi sebelum ke IP VCN kita apply. Oke, selanjutnya kita akan setting di bagian control panelnya, kita ke, tapi kita ke ruang panel lagi, kita ke internet, kita ke network setting center, kemudian kita setting, kemudian ke internet, kemudian ke port, kemudian ke IP VPN, jangan lupa kita ubah dulu sepertinya dari OPM ini ke static, ini kita pasang IP-nya dengan IP, kemudian dengan satu masnya kita pasang dulu dengan satu masnya, kemudian dengan default gateway kita pasang, jadi kemudian kita oke, 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 seperti setelah pasang IP pada control panelnya, kita ke CMD, kita setting dari A, dari B ke A, kita coba ping. Oke, sudah bisa. Sekian penjelasan topologi peran saya. Sekian. Oke, pertama-tama kita tekan dulu di bagian servicenya, buka halaman utama mikrotik. Selanjutnya kita ke sistem, kita ubah identitas nama mikrotik kan jadi A1. Kemudian kita tambahkan link pengguna juga. Kemudian kita apa? Selanjutnya kita ke interface, kita ubah jadi kita menjadi gateway atau gateway. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya lagi pada tab 2 kita ubah menjadi STA. Selanjutnya kita apply lagi. Oke, selanjutnya untuk tab 3 ini kita masuk jadi STB. Selanjutnya kita apply lagi. Oke, selanjutnya kita tempat kita ubah menjadi LAN. Selanjutnya kita apply lagi. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi di bagian IP. Tapi kita pasang di setiap IP pada setiap eternetnya. Pertama kita di ether 2 atau VCA kita masukkan dan IP. Sorry, oke, kita apply. Oke, selanjutnya untuk ethernet 3 atau PCB kita masukkan dan IP. Oke, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya untuk ethernet lainnya, empatnya kita pasang dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya lagi kita pasang di bagian IP, di bagian data lainnya kita tambahkan di ether 1 3 ini kita apply. Oke, kita tunggu. Oke, sudah dapat IP-nya untuk DNS-nya. Kemudian kita ke IP lagi, kita ke DNS, dan kita cek. Tentang kalau remote kita apply. Oke, selanjutnya kita ke IP lagi, kita ke firewall, kita tambahkan di bagian NAT, kita tambahkan di interface-nya di ether 1, kita ke action, kita pilih dimasukin, kita apply. Oke, selanjutnya kita ke IP lagi, kita ke routes-nya, kita tambahkan di destinasi di untuk IP VCC-nya dan IP. Kemudian di gateway kita tambahkan dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk IP VCD-nya dengan IP. Kemudian kita masukkan gateway dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita ke control panel, kita masukkan untuk IP VCA-nya. Kemudian kita connect internet ke connecting center. Kemudian kita ke network setting. Kemudian ke ethernet, kita ke properties, kita ke IP VPN-nya, kita ubah jadi dinamik jadi static. Baru kita masukkan IP-nya dan IP. Kemudian dengan target masukin dengan IP. Kemudian pada default gateway kita masukkan dengan IP. Kemudian pada DNS kita masukkan lagi dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, sudah dapat. Kemudian kita akan ke Google Chrome. Kita akan cek di bagian classroom. Oke, kita buka US classroom-nya. Oke, sudah bisa. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya ini. Oke, selanjutnya kita akan setting dari PCB. Oke, untuk dari PCB kita akan pilih kontrol panel. Jadi kayak internet, kita lanjut lagi ke standard setting, kemudian ke ethernet, comfort size, kemudian ke jadi tempatnya, kemudian kita bawa jadi DNS static, kemudian lebih banyak kita tambahkan tipsnya yaitu dengan IP. Dan satu makin kita tambahkan. Kemudian dengan level gearnya dengan IP. Kemudian dengan DNS kita tambahkan dengan IP. Oke, untuk gearnya sebenarnya terlalu diperlukan, misalnya karena bisa ini kita akan guna untuk membuka browser, untuk gearnya kita gunakan untuk mapping. Oke, selanjutnya kita akan browser ke Google Chrome dan kita akan membuka web Microsoft Teams. Oke, sudah bisa dibuka. Oke, selanjutnya saya akan ini router kedua dan IP VCC-nya. Oke, selanjutnya pertama router kedua kita connect dulu dengan operasi MAC address-nya untuk buka halaman utama mikrotik. Selanjutnya kita ke bagian sistem, kita ubah identitas nama mikrotiknya dengan R2 dengan ini masing-masing mahasiswa penggunanya. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya lagi kita ubah setiap izin nama pada ethernet pertama boleh tempat mungkin dengan nama LAN. Kemudian kita apply. Selanjutnya dengan ethernet kita masukkan dengan nama VCC. Kita apply selanjutnya pada RM3 kita ubah menjadi VCD. Selanjutnya kita apply. Oke, selanjutnya kita ke IP lagi, kita pasang tiap IP pada setiap ethernet-nya, kita pasang pada RM1 dengan IP. Kemudian kita jangan kita pasang flash loop sebelumnya. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita pasang lagi dengan pada IP VCD-nya dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya pada IP VCD kita pasang lagi dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya pada IP pada bagian DNS kita masukkan identifier dengan IP. Kemudian jangan lupa kita tentang our remote kita apply. Oke, selanjutnya lagi pada bagian data setting di bagian IP, di bagian firewall-nya kita tambahkan di bagian NAT-nya dengan extend masquerade, baru ke general dengan port interface satu atau pada lainnya kita apply. Oke, selanjutnya pada kita akan setting bagian root-nya IP, baru bagian root kita masukkan IP PCA dan IP dengan gateway-nya ke LAN, IP LAN router pertama dengan IP. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk IP PCB-nya, kemudian dengan gateway, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi untuk jalur internetnya dengan IP, untuk jalur router pertama kita apply. Oke, selanjutnya kita setting bagian kontrol panelnya untuk IP VCC, kita masukkan untuk dimasukkan di IP VCC-nya dengan kita IP extension center ke setting internet, oke, properties. Kali ini kita openkan dulu, kemudian kita kembali ubah menjadi static.
kita masukkan IP sistemnya dengan IP, dengan subnet kita masukkan dengan IP, dengan gateway dengan IP, dengan DNS gateway kita masukkan dengan IP. Oke, kita oke. Kita tunggu identifikasi, kita tunggu. Oke, sudah dapat jaringannya, selanjutnya kita akan browsing di Chrome, Google Chrome. Kita akan browse netwhatsapp.com. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terbuka, selanjutnya kita akan setting di IP PCB. Oke, karena udah IP PCB ini kita ke control panel, tanya ke network and internet, kemudian ke network and center, kemudian ke internet setting, kemudian kita ke internet, kita properties, kemudian ke IP importnya, kita baru ada di notifikasi, kita masukkan IP PCB-nya dengan IP, kemudian dengan masuk kita masukin dengan terus dan kita keluar, kemudian dengan gateway kita masukkan juga dengan IP, kemudian pada DNS gateway kita masukkan juga dengan IP. Kita oke. Oke, sudah dapat internetnya, jadi kita akan buka Google Chrome, kita share universitas, kemudian silakan. Oke, sudah bisa. Jadi kita akan lanjutkan dengan setting dari PC A ke PC C dan D. Oke, pertama untuk setting dari PC A ke PC D dan D, pertama kita ke kontrol panel dulu. Oke, kita ke network internet, kita ke network center, selanjutnya kita ke network setting, kita ke internet lagi, kemudian kita ke properties. Oke, kita ke IP selanjutnya, kita ke IP address-nya dengan IP dengan IP 192.69. Dan jangan lupa kita pasang pada informasi dengan IP 240 atau 128, selanjutnya kita dengan gateway kita masuk dengan IP 192.9.30 atau dengan preferensi kita masuk dengan IP. Oke, kita apply, oke. Kita koneksi, selanjutnya kita ke DMD, kita testing. Oke, kita testing dari PC ke modem yang testing ping 192.168 titik lalu kita antar. Oke, selesai, kita testing lagi dari PC ke gateway router pertama dengan IP. Oke, oke, sudah bisa, kita testing dari PC ke router kedua. Oke, sudah bisa lagi, selanjutnya kita akan testing ke PC C-nya. Oke, sudah bisa lagi. Oke, selanjutnya kita akan testing dari PC A ke PC D. Oke, untuk selanjutnya konfigurasi dari PC A ke PC D, pertama kita jangan ada setting dulu, kemudian kita ke setnet, kemudian kita ke properties, kemudian kita ke IP tempatnya, kita ubah yang sebelumnya jadi 69.3.2, kita ubah di bagian networknya jadi 40, kemudian di gateway kita ubah. Oke, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita testing di DMD, kita DMD, kemudian kita testing ke IP PCD-nya. Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan testing dari PCB ke C dan D. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi dari PCB ke PCC, selanjutnya kita ke control panel. Oke, kita ke network internet, selanjutnya kita ke network entering center, selanjutnya kita ke network setting, selanjutnya kita ke ethernet, ke properties, kita ke IPv4 nya dan kita obtenkan. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk IPv6 nya dengan IP dan dengan submasnya dengan 128 dan dengan gateway kita masukkan dengan IP dan dengan servernya kita masukkan dengan IP. Sementara untuk server kali ini karena kalinya dibilang nggak, jadi internet hanya untuk sampai pada gateway-nya. Misalnya kita oke, selanjutnya kita DMD. Oke, kita testing dari PCB ke PCD-nya dengan ping. Oke, sudah bisa, kita testing dari PCB ke PCD-nya. Oke, untuk mengkoneksikan dari PCB ke PCD-nya, pertama kita ke kontrol panel dulu. Oke, selanjutnya kita ke network internet, selanjutnya kita ke network center, selanjutnya kita ke data setting, selanjutnya kita ke internet, selanjutnya kita ke properties, selanjutnya kita ke IPv4-nya, selanjutnya kita ganti dari networknya awalnya 30 menjadi 40. Kemudian di gateway kita juga. Oke, kita oke, sedang nunggu. Oke, langsung kita ke DMD-nya. Kemudian kita ping dari PCB ke dengan ping. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan ping dari PCC ke PC A dan B. Oke, untuk koneksikan dari PCC ke PC A dan B, pertama kita ke kontrol panel. Oke. Selanjutnya kita ke internet, selanjutnya kita ke center, selanjutnya kita ke setting, selanjutnya kita ke internet, kita ke properties, kemudian kita IP-nya kita ubah dulu dengan static, kemudian kita pasang IP dengan IP, kemudian kita pasang submasnya dengan slash 28 atau 240, kemudian kita pasang gateway dengan IP, kemudian kita pasang DNS dengan IP. Oke, selanjutnya kita selanjutnya sudah dapat internet. Oke, selanjutnya kita ke DMD, kita testing dari PC modem. Oke, kemudian gateway kita tes. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita testing dari PC ke gateway router pertama. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita testing dari PC ke gateway router kedua. Oke, sudah bisa juga. Oke, selanjutnya kita testing dari PCC ke PCA. Oke, sudah bisa juga. Oke, selanjutnya kita akan setting dari PCC ke PCB-nya. Oke, untuk setting dari PCC ke PCB, pertama kita ke kontrol panel dulu. Oke, selanjutnya kita ke network internet. Kemudian kita ke network center. Kemudian kita ke network setting. Oke, selanjutnya kita ke internet. Selanjutnya kita ke properties. Oke, selanjutnya kita ke IP4-nya. Oke, kita ganti dari 10 menjadi 20 networknya. Oke, kita oke. Oke, selanjutnya kita ke DMD untuk konfigurasi dari PCC ke PCB. Oke, selanjutnya kita coba ping. Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan testing dari PCD ke PCA dan ke PCB. Oke, untuk konfigurasi dari PCD ke A, pertama kita ke maksudnya ke OBS ke kontrol panel dulu. Kemudian kita ke internet, selanjutnya kita ke network center, kemudian kita ke setting, selanjutnya kita ke ethernet, selanjutnya kita ke properties lagi, selanjutnya kita ke IP-nya. Oke, yang pakai obrolan dari dinamik statik. Oke, kalau kita ke masukkan untuk PC A-nya. Untuk satu masukkan jadi 240 alias 128. Selanjutnya kita masukkan lagi. Oke. Ini ada yang salah. Oke, selanjutnya untuk kita masukkan jadi selanjutnya untuk kita masukkan dengan IP. Oke, selanjutnya kita perlu oke aja. Kemudian oke. Selanjutnya ke DMD, kita coba testingnya dari PC D ke A-nya dengan ping. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan testing dari PC D ke PC B. Oke, untuk konfigurasi dari PC D ke PC B, pertama kita ke kontrol panel terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke network internet, selanjutnya ke network center, selanjutnya kita ke setting, selanjutnya kita ke internet, selanjutnya kita ke properties, selanjutnya kita ke IP4-nya dan kita ganti di bagian networknya jadi 169 jadi 20, kemudian dia kita 20 lagi, kemudian kita oke. Selanjutnya kita coba testing dari DMD. Kemudian kita oke, setelah kita ping dari PC D-nya dengan IP. Oke, sudah bisa. Sekian video presentasi naik konfigurasi kemudian proses saya. Memakai salah kata yang berkenan. Sekian, terima kasih.